Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan teknis dari alur pendaftaran portal registrasi ajang talenta. Jadi untuk OSN SD tahun 2024 ini akan juga menggunakan portal registrasi ajang talenta. Dan untuk tautan dari portal registrasi ajang talenta itu berada di URL daftar bpti.kemendikbud.go.id, dan pengguna dari portal registrasi ini adalah operator sekolah. Operator sekolah nantinya bisa masuk menggunakan akun Verval PD Data atau SDM Data, di mana nantinya apabila sudah masuk ke dalam portal akan masuk ke dalam dashboard. Nah, untuk alur pendaftarannya dari operator sekolah, yaitu bisa mengakses dari halaman pendaftaran daftar bpti.kemendikbud.go.id, lalu masuk menggunakan operator sekolah, lalu bisa menambahkan peserta didik terlebih dahulu di menu peserta didik dengan memvalidasi NISN dan juga tanggal lahir, lalu menambahkan pembimbing. Setelah menambahkan pembimbing dan juga peserta, nanti bisa mendaftarkan ajang talenta Olimpiade Sains Nasional atau OSN, lalu dipilih cabang dari ajang talenta tersebut. Setelah dipilih, nanti bisa memasukkan dengan cara mendaftarkan tim, lalu bisa memilih peserta dan juga pembimbingnya, lalu klik simpan dan juga finalisasi. Untuk detailnya mulai dari dashboard operator satuan pendidikan. Itu untuk tampilannya dari dashboardnya itu akan seperti ini. Jadi untuk apabila nanti dari operator satuan pendidikan login ke dalam portal BPTI, akan muncul tampilan seperti ini. Dan perlu diperhatikan dari operator sekolah, di sini terdapat kode pendaftaran satuan pendidikan, di mana kode pendaftaran satuan pendidikan ini yang akan digunakan di lanjutan pendaftaran di aplikasi ajang yang bertuliskan SP sekian 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 sekian. Itu perlu dicatat dan perlu diingat untuk masuk ke dalam aplikasi ajang talenta. Lalu di menu selanjutnya ada menu peserta didik. Di menu peserta didik ini nantinya operator sekolah bisa menambahkan peserta dengan cara memasukkan NISN dan juga tanggal lahir peserta. Lalu apabila NISN dan juga tanggal lahir peserta sudah dimasukkan, silahkan klik cek. Dipastikan juga sebelum memasukkan NISN dan juga tanggal lahir peserta, dari peserta didik tersebut sudah di-verval di PD Data terlebih dahulu. Dan apabila dari operator satuan pendidikan nantinya sudah ada list nama peserta di dalam menu peserta didik, operator satuan pendidikan itu tidak perlu untuk menambahkan ulang. Jadi bisa langsung memasukkan dan mendaftarkan di dalam menu ajang talenta. Jadi perlu diingat yang poin keempat, apabila sudah ada di list berarti tidak perlu ditambahkan ulang. Lalu di selanjutnya apabila ingin menambahkan baru dengan memvalidasi NISN dan juga tanggal lahir peserta, nantinya dari operator satuan pendidikan juga diharuskan mengisi formulir dari biodata diri peserta, mulai dari unggah foto peserta didik, lalu ada beberapa data yang masih belum dilengkapi, lalu juga menginput identifikasi khusus seperti apakah buta warna, berat badan, dan tinggi badan, lalu juga diwajibkan untuk melengkapi data orang tua. Lalu di selanjutnya akan ada menu dari pembimbing, di mana menu pembimbing itu nantinya akan ada tambah pembimbing. Di tambah pembimbing ini nantinya juga ditambahkan pembimbingnya terlebih dahulu dengan cara mengisi formulir yang ada di dalam portal registrasi ajang talenta. Dan apabila nanti juga ini sama dengan menu peserta didik, apabila pembimbing sudah ada, silahkan
di skip untuk tahap ini, dan apabila akan ada perubahan data bisa diedit pada menu aksi. Lalu di selanjutnya, apabila pembimbing dan juga peserta itu sudah ditambahkan, selanjutnya bisa masuk ke dalam menu ajang talenta. Di menu ajang talenta ini, silahkan dari operator bisa memilih yaitu ajang talenta dengan cara klik cari OSN. Nantinya akan ada ajang talenta Olimpiade Sains Nasional OSN ini. Silahkan klik detail. Apabila sudah masuk detail, nantinya perlu diperhatikan di sini ada cabang yang perlu didaftar, yaitu ada IPA dan juga matematika. Di sini dipastikan dipilih sesuai dengan apa yang akan didaftar oleh peserta. Dan apabila nanti sudah benar, silahkan klik daftar. Dan selanjutnya memilih peserta dan juga pembimbing yang akan didaftarkan. Nah, di sini di menu ini akan ada menu di mana peserta yang akan didaftarkan di dalam cabang tersebut apa. Lalu silahkan juga ditambahkan pembimbingnya, dan di sini akan divalidasi ulang apakah dari tingkat pendidikan pesertanya itu sudah sesuai atau belum. Jadi kalau tidak sesuai, jadi tidak akan bisa untuk didaftarkan. Setelah semuanya benar dari peserta, lalu cabang ajangnya dan juga pembimbingnya sudah benar, silahkan klik simpan. Dan apabila diklik simpan, nantinya masuk ke dalam menu pendaftar, yaitu detail dari peserta yang akan didaftarkan. Nah, di sini perlu dilihat juga, perlu diketahui, yaitu akan muncul kode registrasi apabila nantinya dari operator satuan pendidikan sudah ngecek dari pesertanya, pembimbing dan juga cabang ajang yang akan didaftarin. Jadi apabila semua sudah dirasa benar, bisa langsung dilakukan finalisasi untuk pendaftaran akhir ke dalam proses ajang talenta. Tetapi apabila dari operator satuan pendidikan di sini mengalami kesalahan pemilihan cabang ajang, bisa dilakukan pergantian juga sebelum melakukan finalisasi di menu pojok atas. Jadi bisa diganti terlebih dahulu dan dipastikan belum difinalisasi. Apabila nanti sudah difinalisasi, akan terkunci dan nanti hanya akan ada satu permintaan request pembukaan finalisasi saja. Jadi hanya ada satu kesempatan untuk pembukaan finalisasi. Nanti silahkan lakukan finalisasi. Setelah melakukan finalisasi akan mendapatkan kode registrasi ajang talenta, yaitu yang berformat OSN SD24 sekian sekian sekian. Jadi nanti apabila sudah mendaftarkan dan juga mendapatkan dari kode registrasi ajang talenta ini, berarti sudah berhasil untuk terdaftar di portal registrasi. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bisa masuk ke dalam aplikasi ajang menggunakan kode pendaftaran satuan pendidikan. Untuk aplikasi ajangnya, untuk tautannya bisa pada menu yang berwarna biru. Jadi silahkan diklik di situ, lalu masukkan kode satu dari pendaftaran dari satuan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari portal registrasi BPTI, dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan memaparkan alur sinkronisasi setelah pendaftaran di portal BPTI. Sebelumnya, setelah sekolah sudah mendaftarkan peserta di portal BPTI dan sudah difinalisasi, sekolah wajib untuk mensinkronisasi di web ajang. Apabila tidak mensinkronisasi, peserta yang sudah didaftarkan itu tidak akan terbaca di akun dinas dan tidak akan bisa mengikuti ujian OSN di tingkat kabupaten kota. Oke, kita mulai. Ya, ini alur pendaftarannya yang tadi sudah Bapak Agus infokan. Sekolah daftar dan finalisasi di portal registrasi. Setelah sudah finalisasi, lalu sekolah login
di web Ajang menggunakan kode NPSN dan kode registrasi. Nah, seperti ini, di tab sekolah, sekolah masukkan NPSN dan kode registrasi yang ada di menu satuan pendidikan. Kode depannya itu adalah SP. Apabila sekolah menggunakan kode OSN SD 24 ataupun OSN SMP 24, aplikasi web Ajang tidak akan bisa login karena itu bukan kode registrasi sekolah. Selanjutnya, ketika sekolah sudah login, akan ada menu dashboard. Di menu OSN Kabupaten Kota, sekolah langsung klik untuk melakukan sinkronisasi, sekolah langsung klik tombol sinkron peserta dari portal. Nanti akan muncul data peserta yang sudah didaftarkan dan difinalisasi di portal. Nah, setelah sudah tersinkron, sekolah wajib melampirkan melampirkan dokumen yang diperlukan, yaitu ada ada fakta integritas, ada format surat pernyataan orang tua, dan surat keterangan sekolah. Untuk formatnya, fakta integritas sudah bisa di-download di aplikasi web Ajang, dan surat izin orang tua pun sudah bisa di-download. Untuk surat keterangan sekolah, itu masing-masing sekolah sesuai dengan format yang ada. Selanjutnya, untuk halaman list login peserta, ini sekolah bisa melihat histori login peserta ketika mereka sedang ujian. Jadi apabila ada siswa atau siswi yang belum melakukan ujian, belum login di aplikasi mobile, nanti sekolah bisa melihat datanya di menu list login peserta. Dan apabila ada suatu masalah ketika anak tersebut, siswa tersebut tidak bisa login ataupun passwordnya salah, sekolah bisa menghapus list login peserta di menu list login peserta. Tapi sekolah tidak diperkenankan menghapus histori login peserta ketika peserta sedang melakukan ujian. Dampaknya ketika nanti upload ujian, peserta tersebut tidak dapat terdeteksi. Selanjutnya, di menu pengaturan akun, di sini sekolah pertama kali klik tombol generate peserta untuk mendapatkan password peserta dalam bentuk Excel yang nantinya akan dipakai pada aplikasi OSN mobile. Pilihnya adalah role kabupaten. Dan sekolah pun bisa mengubah password peserta di tabel aksi icon edit. Selanjutnya ada di menu online testing. Menu ini berfungsi untuk melihat status ujian peserta. Apabila ada peserta yang belum ujian, sekolah dapat memberikan informasi kepada peserta untuk memulai ujian. Dan akan ada status yang lain seperti belum ujian, jawaban sukses terunggah, itu berarti peserta sudah selesai melakukan ujian.